Selamat siang Pak Andi Wijayanto. Ya, coba sambil jalan-jalan aja Pak. Saya dari Sentana TV Pak. Mungkin pernah dengar sekilas atau gimana. Saya balik aja kameranya ya. Jadi kemarin itu ada kawan saya Bang Betor Suryadi menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah, tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Beator ini asal ngomong atau ada kebenarannya Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Beator. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Ya, saya tidak pernah terkait apapun. Ya. Ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye di 2014. Tugas saya melengkapi. Oh siap. Tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Sianipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor ya, untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo. kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1. Itu saja pertanyaan. Dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Oke Pak. Jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya, untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019, masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang saat itu, yaitu KPU untuk proses pemilihan umumnya. Oke, tapi kalau masyarakat masih bertanya ya kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu ya silakan saja. Tapi fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014 ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU, dan kemudian KPU menyatakan calon kami Jokowi dan JK itu sudah menyerahkan secara lengkap semua dokumen administrasi. Apa yang diserahkan ke Bapak itu berarti Bapak tidak tahu asalnya dari mana ya? Contohnya nih, saya mau mencalonkan diri, saya memberikan dokumen-dokumen saya ke Bapak, berarti Bapak kan mengasumsikan sebagai tim kampanye, sekretaris tim kampanye, mengasumsikan bahwa yang saya kasih itu benar dong? Oh iya, pasti. Pasti, karena ya saya punya perangkat ke sekretariatan. Ya, mereka sudah melakukan pengecekan berjenjang, dan pengecekan itu kemudian dilanjutkan oleh KPU, sehingga tidak ada sama sekali ada kecurigaan apapun dari kami bahwa calon kami memiliki masalah dengan dokumen. Mas saya, Bu. Ya, lepasi dulu itunya, warna hijaunya itu, backgroundnya lepasi dulu, Bang. Pelan-pelan aja. Ya.
Ya di desa aja belum ada listrik, tapi tiangnya aja yang dipasang. Memang di satu desa itu harus punya satu orang pionir yang bisa berkomunikasi bukan ke kecamatan, sebenarnya ke PLN ya. Ke PLN gitu loh. Tapi mereka kan selalu mengandalkan aparat desa. Aparat desa juga kan tidak segampang itu juga. Kalau mereka nggak komunikatif susah. Itu sih sebenarnya. Kendala mereka ini berkomunikasi. Jadi makanya sebetulnya langkah-langkah itu juga bisa mengirimkan surat permohonan RDP ke DPRD ya. Artinya Iya, agar bisa. bisa langsung memanggil pihak terkait dalam hal itu. Mana? Nanti Bu, susah betul kamar belakangnya Bu. Nah, mohon izin yang backgroundnya, yang tanda plusnya itu dipencet tanpa background, Bang. Biar nanti Iya. tidak ada background. Mengujur kebijakan itu jangan dilihat semata dari angka. Ya, angka kan bisa dimanipulasi. Orang-orang kadang-kadang tuh desanya kepengen jadi desa miskin. Ada tuh data dia manipulasi supaya dapat bantuan kan? Ya, betul itu. Saya tadi pingin menanggapi Kak Ayu tadi. Kak. Boleh, nggak apa-apa. Sambil nunggu Pak apa? Boleh. Saya pernah frontal ya. Frontal dalam artian ketika melihat ketimbangan. Misal pembagian jatah sesuatu, kita ini frontal terhadap pemerintah setempat, kelurahan setempat gitu. Itu ujungnya teman-teman kita yang tadinya mendukung justru meninggalkan kita ketika ada permasalahan dan kita dipanggil itu nggak ada yang datang, kita sendirian aja. Tetapi kalau kita dekat dengan pemerintah desa atau kelurahan, kita ngobrolnya enak dengan cara yang seperti Kak Ayu sampaikan itu, kita komunikasi dengan baik, kemudian nggak usah musuh-musuhan. Jadi apa namanya hubungan baik dulu. Ketika hubungan baik dulu sudah tercipta, kita mau ngomong apa? Ini kamera aku balikan dulu, Mel. Dengar. Ya, kameranya balikin dulu. Susah Jadi Bapak Mel. yang dikatakan oleh Kak Ayu tadi benar. Kamera. Kita nggak perlu frontal, nggak perlu sok paling keras, tetapi ujungnya nggak dapat ikannya, hanya air keruh saja yang Bukan ujungnya. itu Orang benar. kalau siapapun nggak mau dipermalukan, itu aja. Betul. Siapapun. Dan itu pengalaman saya itu saya alami, benar-benar saya alami. Bu. Yuk silakan. Ini Bu ya. 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 Itu udah berapa tahun? Ini dari 2019 Bu. Oke. Nih, kita sepelkan ke sini Bu. Itu ya, Bapak juga yang memperjuangkan itu kemarin atau gimana? Ini hasil iuran swadaya masyarakat karena ingin menikmati tiang listrik Bu. Menikmati Ingin tiang menikmati listrik atau listrik? Menikmati listrik. Oh ya, jangan tiangnya aja, kalau tiangnya udah ada itu. Nah, tiangnya tiang dari pohon pinang. Oh. Tiangnya dari pohon pinang. Ya. Ibu tahu ini, Bu? Ibu tahu ini, Bu? Nggak tahu, makanya. Ini pohon bambu, Bu. Ah, terus? Nah, atasnya kabel, Bu. Oke. Nah, sekarang udah ada listrik belum? Genset atau apa di situ? Di sini yang kita perlukan Bu, tiang listrik, jangan sampai menelan korban kayak kemarin Bu ya. Pak, itu listriknya genset atau listrik dari apa, PLN? Dari PLN. Tapi tiangnya dari pohon pinang. Pohon pinang, kabel hasil swadaya masyarakat. Oh, oke. Nah, terus bagaimana peran kepala desanya? Nah, itulah Bu, yang sangat luar biasa. Ya sebutkanlah, jangan luar biasa. Sebutkan apa peran dia langsung. Sampaikan. Masyarakatnya dikit Bu. Berapa kepala daerah? Berapa kepala kakak di keluarga situ? Di sini berapa kakak di situ? 30. Oh, 30 kakak. Itu daerah terpencil ya? Enggak lah Bu, Jarak dari jalan besar berapa kilo? 500 meter. Tadi apa yang ingin disampaikan ke Pak Yandri ya, host tadi diulang aja langsung ya. Saya Jangan lupa minta Bapak tiang tadi. listrik sama jalan tembus ke jalan provinsi Bu. Oke. Oke. Nah, Pernah ada Bu, BPL saya buka, datang, Bu. Bang. Abang pernah ada BPL mendata. BPL itu kan yang suka
apa nama urusan segala macam listrik itu? Nggak pernah nyampe ke sini, Bu, Pak, Bu, saudara semua. Nah, saya upakan, saya seorang media, saya jujur, Bu, saya nggak pernah namanya makan uang haram, Bu. Ini rumah saya. Itu urusan Bapak, nggak usah orang Ya, tahu itu urusan Bapak, itu haram hirim nggak ada urusan kami itu. Tapi perjuangan Bapak tadi Kak Ayu bilang dekati dengan cara baik-baik, ngomongnya baik-baik. Dengan- Nanti ada solusi. Dengan kepala desanya hubungan baik nggak? Alhamdulillah baik, Nah, itu itu. kan. baik, Harusnya tapi Langsung itulah, Bu, jangan tanggapan ngomong di beliau. media dulu. Sebentar, Bang. Jangan ngomong di media dulu, ngomong secara baik-baik dengan kepala desanya agar mencapai kesepakatan. Kalaulah memang nanti harus swadaya lagi, pasti desa punya bantuan dong. Nah, jadi hubungan baik dulu, Bang. Pernah saya dulu seperti Abang lah, lebih parah mungkin. Karena saya sampai mengerahkan massa. Tetapi setelah hubungan itu tidak baik, saya perbaiki dan saya balik badan. Benar yang dikatakan Kak Ayu ini, bahwa hubungan baik itu bisa didengarkan omongan kita. Begitu, Bang. Ada ayam. Iya, Bu. Lama nggak dengar suara ayam nih. Iya. Tapi bagus Pak. Bapak udah berani ngomong dan aku pikir ini tidak menjelekkan ya. Beliau menyampaikan apa adanya, permintaan gitu. Nah, kalau hubungan baik dengan kepala desa sudah terjalin, tinggal ngobrol, lalu up juga di media sosial sih nggak ada masalah ya. Iya, Bu. Nggak ada Kayak masalah. kepala desa kemarin udah pernah mengajukan, tapi surat itu nggak nyampe, Bu. Larinya kemana? Kemana suratnya? Dikirim Ya kemana itu. tuh? Proposalnya larinya kemana? Kemana? Makanya ngirimnya kemana? Ke Jarak PLN dari rumah. sudah. Ke Pemda sudah. Jarak dari rumah Anda ke kantor kepala desa berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. Masih terjangkau dengan motor ya? Iya. Nah, masih terjangkau. Itu bisa setiap hari loh, Bang. Iya betul, Bang. Tapi kalau saya setiap hari terus kan anak istri saya mau makan, sedangkan saya usaha saya apa? Buruh tani, upahan macul. Bukan begitu maksudnya. Setiap waktu sampean bisa jalan ke kelurahan itu. Setiap waktu Anda senggang bisa sewaktu-waktu itu datang karena jaraknya dekat. Jadi menurut saya, ayo kita perbaiki cara berkomunikasi dengan siapapun agar suara kita didengar. Dulu saya ditendang dulu terus sama Kak Ayu. Tapi begitu saya perbaiki cara ngomong dengan siapapun, menghargai siapapun, diterima di mana-mana. Begitu, Bang. Ngambil ni wow ini situ. apa-apa Nah itulah. ini. Aduh misal. Ya artinya Iya, Bu. tadi tanggapan dari kepala desa sudah ada ya. Berarti ini adalah langkah-langkah baik ya. Tinggal di backup aja, nanti diambil langkahnya. Apakah perlu membuatkan surat permohonan ke selaku legislatif DPRD di sana untuk mereka bisa melihat secara langsung titik permasalahan yang ada di situ. Itu adalah kewenangan anggota DPRD memanggil pihak PLN di situ untuk sesegera mungkin untuk memberikan tiang dan fasilitas yang berkurang di situ. Ya tetap kita dengan mengajukan kita tetap backup di situ. Jadi tanpa backup juga ini tak akan berjalan semulus yang apa yang kita harapkan. Nah, disitulah kalau kesan saya, Bu. Tolong sampaikan sama Pak Yandri, datang dong ke desa saya, biar tahu bagaimana nasib rakyat. Pak Yandri suruh Aku nginap sama di Pak situ ya? Yandri itu satu kabupaten sebenarnya, Bu. Tetangga satu kabupaten. Ya sekarang dia nggak mungkin lah nginget Bapak. Iya, betul. Karena kantongnya tebal sekarang, beda kayak zaman dulu. Enggak sih, bukan itu. Mereka juga tidak segampang itu sebenarnya. Yang dia pikirkan juga bukan cuma desa Bapak ya kan. Tapi andai kata memang sih harus viral kan. Sekarang kalau udah viral kan baru dia. Nah, Memang begitu. kemarin kan kedatang, saya ini kan nggak ketemu. Kemana, Jakarta? Atau di kampung? Bukan, di Kedurang. Apa itu Kedurang? Kampung Kedurang itu ya, nama desa ya apa? Ya, desanya Pak Yandri. Lah, dia ada di situ emang.
Ya kadang-kadang dia datang di Kedurang, Bu. Mhm. Tapi dia nge-space tuh kalau udah pergi dari Kedurang. Maksudnya gimana sih? Dia berani apa namanya? Buat cerita itu kalau dia udah nggak ada lagi di situ gitu loh. Maksudnya gimana nggak ada lagi di situ tuh? Seperti hari ini saya berkunjung ke desa Jiran kan. Setelah saya udah pergi baru saya upload. Oh iya, betul. Kayak gitu emang. Bapak pas sudah diupload Bapak datang, jadi nggak ketemu. Iya. Oke, oke. Udah bener tuh. Kalau konten kan dia hari ini dibuat, besok baru diupload. Tidak saat itu juga, kecuali live ya. Nah ini kan kalau ini live nih. Oke. Pak Batagor, Ya siap, Bu. ya terima kasih ya Pak. Aku nih udah jarang sih berini dengan menteri apa-apa. Coba saya nggak tahu share nanti ke ini ya. Ya. Ke Pak Iya, Bu, Amran. lebih abdol lagi, Bu. Biar Ibu takut kalau data saya ini palsu, kirimkan nomor WA. Nanti saya kasihkan KTP saya dari Bu Enggak. Pemda Yakin. Enggak. Saya kapasitas saya bukan ke situ. Sedangkan saya nggak kuat lagi untuk ngurusin begitu-begitu sih. Yang kayak kemarin Kapasitasnya itu, bukan seperti itu. kalau ada menteri yang nomornya ada di WhatsAppku, ya aku kirimin. Kalau Yandri nggak ada sih. Ya mudah-mudahan aspirasinya didengar.